1 hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik, malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Jadi memang yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses Masih pemeriksaan? dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Kita lebih baik memang juga akan membahas tentang OOJ mengenai OOJ, yaitu teman-teman mengenai oknum yang terlibat adalah, ya kalau menurut gue pribadi ya, oknum yang terlibat dalam kasus Subang ini yang menutupi, yang menghilangkan barang bukti adalah orang yang paling jahat ya teman-teman. Karena apa? Karena selama ini mereka menutupi, menghilangkan barang bukti segala macam, itu jahat banget. Itu yang membuat kasus ini tidak kelar-kelar gitu teman-teman, hingga 2 tahun gitu. Artinya apa, di sini benar-benar apa ya, pihak kepolisian nih, Polda Jabar harus menghukum nih seberat-beratnya nih orang ini gitu, dan memang harus diungkap gitu, karena ini memang sudah menjadi bagian apa ya, menghilangkan alat bukti, membersihkan segala macam, itu kan bagian dari tindak pidana. Itu sebenarnya dari pihak kepolisian tuh sudah tidak perlu memeriksa lagi, itu adalah bagian yang benar-benar sudah salah banget gitu. Artinya apa? Gue yakin sih mungkin dalam berkas yang diberikan Polda Jabar kepada kejaksaan termasuk adalah dari OOJ tersebut, teman-teman, pasti dari OOJ tersebut pasti ada mungkin yang sudah apa ya, mengungkap atau angkat bicara gitu kan, buka suara kan. Ini kan pasti kan ditekan ya saat BAP, nggak mungkin ini nggak ditekan. Karena apa? Pihak kepolisian dengan sangat tegas langsung bilang, bukan oknum apalagi gitu ya, bilang langsung ada anggota kepolisian yang terlibat. Bahwasanya kan itu mengatakan untuk dirinya sendiri gitu, mengatakan bahwa dari anggota kepolisian sendiri ada yang terlibat, walaupun itu mencoreng nama kepolisian, tapi tetap kan diangkat sama Polda Jabar. Artinya apa? Polda Jabar tidak main-main untuk apa ya, mengungkap kasus ini gitu. Benar-benar dibilang langsung anggota kepolisian, artinya itu kalau misalkan sudah secara resmi diberitakan seperti itu langsung gitu kan ya, itu artinya apa? Itu artinya pihak kepolisian sudah menekan yang namanya atau sudah diinterogasi secara tegas untuk orang-orang tersebut. Kalau misalkan tidak dianggap gitu ya, misalkan kalau ditanya gitu, apakah ada keterlibatan anggota kepolisian, Pak? Oh, itu masih kita dalami. Biasanya kan kalau untuk Kombes Pol Surawan masih kayak gitu. Tapi kan untuk sekarang ini berbeda ya teman-teman, berbeda. Kenapa? Karena sudah sah dinyatakan benar ada keterlibatan. Artinya apa? Artinya tentunya di sini untuk para oknum, gue bilangnya mungkin ya, tapi pihak kepolisian juga tidak bilang oknum langsung. Untuk anggota-anggota kepolisian tentunya ini kemungkinan akan ya bisa dipecat ya teman-teman, karena memang melakukan tindak pidana kayak gitu secara jelas-jelas. Dan juga di sini mereka juga akan dijadikan tersangka, dan kemudian mereka harus buka suara siapakah yang menyuruh mereka untuk melakukan hal ini, siapa yang memiliki wewenang dari mereka untuk membersihkan, kepentingan siapa, kan kayak gitu. Itu adalah bagian kunci terbesar untuk kasus ini teman-teman, dimana jika pihak kepolisian tidak memiliki bukti yang banyak atau yang kuat untuk mengungkapkan siapa tersangkanya, dikala ini Danu sudah mengungkapkan, kemudian di mana Danu tidak mungkin di sini ya, posisinya Danu tidak mungkin memiliki akses untuk menyuruh ya kan, menyuruh yang namanya oknum-oknum ini untuk melakukan sesuatu. Kan siapa Danu gitu? Danu hanyalah dulu seorang TU, bahkan ya, bukan orang yayasannya juga, malah di yayasan gitu, bukan siapa-siapa. Mereka ada seorang Danu ini tidak memiliki
power gitu kan, tidak memiliki kepentingan apapun untuk mencoba memaksa dari oknum-oknum tersebut gitu kan untuk membersihkan TKP segala macam. Itu adalah logika yang benar-benar kita harusnya bisa terima ya teman-teman. Dan juga tentunya ini kenapa ujungnya ke Pak Yosep ya, pada saat selesai itu kan kejadian Pak Yosep nginep di tempatnya Pak Mulyana, dan Pak Mulyana Arif ini gitu kan yang diduga ya membereskan atau membersihkan gitu kan ya TKP tersebut bersama oknum-oknum lainnya gitu kan. Dan di situ sudah sangat jelas ya teman-teman orang-orang yang terlibat untuk membersihkannya. Jadinya di sini pihak kepolisian ngerasa sudah sangat jelas untuk membawa kasus ini ke persidangan gitu teman-teman. Tentunya banyak bukti yang pihak kepolisian punya dari saksi, dari alat bukti gitu kan ya. Dan tentunya di sini kalau misalkan sudah menuju persidangan kan dari Kombes Pol Surawan juga kan untuk melakukan rekonstruksi, untuk melakukan menaikkan ini ke P21 itu beliau ini apa ya, ngobrol dulu gitu, ngobrol dulu sama pihak kejaksaan, nggak sembarangan. Jadi pada saat dilakukan rekonstruksi itu beliau itu mengumpulkan ratusan bukti bersama gitu ya, bersama dengan pihak kejaksaan teman-teman. Dan di situ mengundang Kepolisian Nasional juga, LPSK juga, jadi semua lembaga itu berkumpul jadi satu. Dan tentunya dari apa ya, dari kayak Barreskrim Polri pun sebenarnya ada di balik itu, yang sebenarnya ada backupan mendampingi. Artinya apa, semuanya sebenarnya terlibat di situ untuk menaikkan ini P21 teman-teman. Jadi gue rasa untuk kasus ini sudah lengkap, tinggal kita menunggu persidangan doang. Dan ya silakan teman-teman beropini, siapa yang benar siapa yang salah itu adalah hak dari teman-teman semua. Yang pasti gue selalu menekankan kita di sini mencari kebenaran. Apapun upaya hukum yang ditempuh oleh Danu kita dukung, apapun upaya hukum yang dilakukan Pak Yosep dan Bu Mimin ya kita dukung aja. Kita lihat siapa yang benar, karena nanti di sini dimana Pak Yosep walaupun sudah ditentukan sebagai tersangka, Bu Mimin, Arigi dan Abi di situ kondisinya untuk mereka itu masih dalam apa ya, masih dalam status itu praduga tak bersalah. Sebelum hakim menjatuhkan yang namanya apa ya, mereka ini bersalah, tentunya di sini posisinya masih praduga tak bersalah. Tentunya berbeda dengan Danu yang benar-benar sudah mengaku dan mencoba untuk mengungkap kasus ini. Jadi kalau Danu ya tinggal menunggu hukuman dari hakim, kira-kira apa hukumannya gitu kan. Terus karena sudah menjadi justice kolaborator tentunya ada banyak keringanan yang akan apa ya didapatkan oleh Danu. Namun kewajiban Danu juga harus dituntaskan, bahwasanya sebagai justice kolaborator itu harus yang namanya mengungkap kasus ini, makanya dilakukan perlindungan oleh LPSK. Dan gua sangat mendukung untuk Danu bisa sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya, dan semoga diberikan kelancaran untuk Danu agar bisa mengungkap kasus ini dan benar-benar membongkar kasus ini sekena semuanya gitu. Oknum-oknumnya mungkin ada ada beberapa oknum mungkin ya kalau menurut gua yang belum kena gitu. Contohnya siapa bang? Contohnya oknum yang menelepon Pak Mulyana yang meminta secara tegas ya, yang meminta Pak Rohman untuk digantikan. Itu kan belum terungkap. Pak Rohman mengakui bahwasanya ada oknum kepolisian yang menyuruh Pak Mulyana gitu kan untuk mengganti Pak Rohman, dan Pak Rohman mengakui hal itu di YouTube-nya Mbak Suci. Sudah sangat jelas Pak Rohman bilang benar ada oknum kepolisian yang menyuruh Pak Mulyana. Artinya apa? Artinya Pak Mulyana memang sebenarnya ada hubungan dengan oknum kepolisian, di mana oknum kepolisian ini mungkin bukan orang yang sudah ibarat kata di BAP oleh Polda Jabar. Berarti ada oknum kepolisian lain yang dimana pihak Polda Jabar ini kelewat dan belum tahu siapakah oknum tersebut yang meminta agar Pak Rohman diganti sebagai kuasa hukum Pak Yosep dan juga Pak Mulyana. Semoga semua oknumnya kena. Semoga Polda Jabar bisa diberikan kemudahan ya teman-teman, dan kasus ini bisa cepat terungkap. Oke, segitu dari gue. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share video teman-teman.